Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Detiasi, saya dari kelas 2A Prodi PGMI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kondisi geografis di suatu wilayah. Dalam bidang ilmu geografis, tentu tidak asing dengan ulasan seputar kondisi geografis suatu wilayah. Geografis sendiri memang merupakan bidang ilmu yang mempelajari kondisi geografis atau kenepatan mengenai bentuk muka bumi. Namun, jika mengulas kondisi geografis suatu wilayah, Anda tak hanya sekedar mempelajari gambaran dari permukaan bumi saja. Kondisi geografis suatu wilayah juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti iklim, letak astronomis, hingga keadaan fisiografisnya. Secara bahasa, geografis diartikan sebagai ilmu yang terkait dengan geografis. Geografis sendiri menurut bahasa adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Sedangkan menurut sumber belajar Kemendikbud RI, letak geografis dapat diartikan sebagai suatu tempat berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis ini juga akan mempengaruhi keadaan alam suatu wilayah. Berikut adalah beberapa kondisi geografis yang umum dijumpai pada suatu wilayah, yaitu sebagai berikut. 1. Gunung api diartikan sebagai bentukan permukaan bumi yang menonjol tinggi berbentuk kerucut dan biasanya memiliki kawah atau kaldera. Gunung api banyak ditemui di zona subduksi lempeng seperti Indonesia atau di beberapa negara Asia lainnya. 2. Pegunungan diartikan sebagai daerah yang terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung yang membentuk suatu rangkaian atau deretan. Penggunungan ini terbentuk akibat adanya proses lipatan dan patahan akibat tumbukan antara lempeng-lempeng. 3. Dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi diartikan sebagai tanah datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dan cenderung antar atau tidak bergelombang. 4. Lembah dan bukit. Permukaan bumi yang cekung dan dibatasi oleh perbukitan atau pegunungan di sekelilingnya, sedangkan bukit adalah suatu daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 300 meter yang memanjang dan lebih rendah dari pegunungan. 5. Konsep lokasi. Konsep utama yang digunakan untuk mengetahui fenomena geosfer suatu wilayah yang terdiri atas lokasi absolut atau letak lintang dan bujur. Contohnya seperti Indonesia yang terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain itu, fenomena geosfer juga melingkupi lokasi relatif atau letak perbatasan wilayah. Contohnya seperti Indonesia terletak antara benua Asia dan benua Australia. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai kondisi geografis di suatu daerah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.